Yang pertama, 3 jenis organisasi bisnis terdiri dari: 1. Perseorangan, suatu perusahaan bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Kedua, persekutuan, suatu badan usaha yang dimiliki oleh 2 atau lebih orang secara bersamaan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, perseroan, perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modalnya dimiliki oleh negara. Dalam pembahasan kali ini, kita lebih fokus kepada perusahaan perseroan. Untuk karakteristik khusus dari bentuk perseroan yang mempengaruhi akuntansi adalah: 1. Pengaruh hukum perseroan di negara bagian. 2. Penggunaan modal saham atau sistem saham. 3. Pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Modal saham atau sistem saham. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan atau privilege tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Jika tidak ada ketentuan dan pembatasan, maka setiap saham memiliki hak-hak berikut ini. Untuk yang pertama, untuk membagi laba dan rugi secara profesional. Yang kedua, untuk ikut serta dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur secara profesional. Yang ketiga, untuk membagi aktiva perusahaan apabila terjadi likuidasi secara profesional. Yang keempat, untuk ikut serta secara profesional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama. Berbagai kepentingan kepemilikan. Saham biasa atau common stock adalah hak residu perseorangan yang menanggung risiko besar bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva pada saat perusahaan melakukan likuidasi. Penerbitan saham. Dalam penerbitan saham terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan di antaranya. 1. Saham harus diotorisasi oleh negara. Dan 2. Saham ditawarkan untuk dijual dan dibuatkan kontrak untuk menjual. Terus selanjutnya, masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham di antaranya. 1. Akuntansi untuk saham dengan nilai pari. 2. Akuntansi untuk saham tanpa nilai pari. 3. Akuntansi untuk penerbitan saham yang digunakan dengan sekuritas lain. 4. Akuntansi untuk saham diterbitkan dalam transaksi non-kas. Dan yang kelima, akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Saham dengan nilai pari. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang saham dengan nilai pari, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu tentang nilai pari itu sendiri. Jadi nilai pari atau dalam bahasa Inggris par value adalah nilai nominal dari security yang ditentukan oleh perusahaan penerbit saham pada harga minimumnya atau pada saat harga saham dalam penawaran umum saham perdana. Saham dengan nilai pari. Untuk memperlihatkan informasi tentang saham dengan nilai pari, akun yang harus diperhatikan untuk masing-masing kelompok saham sebagai berikut. Untuk yang pertama, saham preference atau saham biasa. Yang kedua, modal disetor yang melebihi nilai pari atau tambahan modal disetor. Saham tanpa nilai pari. Alasan untuk penerbitan saham tanpa nilai pari adalah menghindari kewajiban kontingensi dan adanya kerancuan dalam hubungan antara nilai pari dan nilai pasar wajar. Untuk kelemahan utama dari saham tanpa nilai pari adalah bahwa beberapa negara bagian menerapkan pajak tinggi atas penerbitan ini, dan totalnya akan dimasukkan sebagai modal dasar yang akan mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Untuk contoh saham tanpa nilai pari, ilustrasinya sebagai berikut. Video Electronic Corporation didirikan dengan 10.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai pari. Jika 500 lembar saham kemudian diterbitkan dengan harga $10 per saham, maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas didebit sebesar $5.000 dan
Saham biasa tanpa nilai pari sebesar 5.000 di kredit. Untuk ilustrasi kedua, jika 1.000 lembar saham dengan nilai ditetapkan $5 diterbitkan pada $15 per saham secara tunai, maka ayat jurnalnya adalah kas didebit sebesar $15.000, saham biasa sebesar 5.000 di kredit, dan modal di store yang melebihi nilai ditetapkan sebesar 10.000 di kredit. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Masalah akuntansi dalam penjualan lump sum mengalokasikan hasil antara beberapa kelompok sekuritas. Dalam hal ini terdapat dua metode alokasi yang tersedia. Metode pertama, metode proporsional. Metode ini digunakan jika nilai pasar wajar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relevan setiap kelompok sekuritas tersedia. Metode incremental. Metode ini digunakan jika nilai pasar wajar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan. Untuk selanjutnya, contoh dari kedua metode tersebut. Untuk yang pertama, metode proporsional. Ilustrasinya, perusahaan Revlon menerbitkan 300 lembar saham sebesar $10 nominal saham biasa dan 100 lembar saham sebesar $50 nilai saham reference. Untuk lump sum sebesar $13.500, saham biasa memiliki nilai pasar sebesar $20 per saham dan saham reference memiliki nilai pasar sebesar $90 per saham. Untuk perhitungannya, saham biasa sebesar 300 lembar dikali nilai pasar sebesar $20 sama dengan $6.000, itu berarti presentasinya sebesar 40%. Selanjutnya, saham preference sebesar 100 lembar dikali 90, itu nilai pasarnya, sama dengan totalnya 9.000, jadi persentasenya 60%. Dan antara saham biasa dan saham preference di total jadi 1 menjadi 15.000, jadi hasilnya bulat menjadi 100%. Untuk alokasinya ada dua, ordinary sama preference. Issue price-nya yang ordinary 13.500, itu alokasinya sebesar 40%, jadi totalnya $5.400. Untuk yang preference, issue price-nya $13.500. Untuk allocation per persennya 60%, jadi totalnya 8.100. Itu untuk metode proporsional. Dan untuk ayat jurnal yang digunakan dalam metode proporsional ini sebagai berikut. Yang pertama, kas sebesar $13.500 itu di debit. Lalu share capital preference itu 100 kali $50, totalnya 5.000 di kredit. Share premium preference sebesar 3.100 di kredit juga. Share capital ordinary itu 300 dikali $10, totalnya 3.000, itu juga di kredit. Lalu share premium ordinary sebesar 2.400, jadi total semuanya sama, balas antara yang debit dan kredit sebesar 13.500. Untuk selanjutnya, contoh dari metode incremental. Ilustrasinya sebagai berikut.
Perusahaan Raven menerbitkan 300 lembar saham dengan nilai nominal 10 per 10 dolar saham biasa dan 100 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 50 dolar saham preference. Untuk lump sum sebesar 13.500 dolar. Saham biasa memiliki nilai pasar sebesar 20 per 20 dolar per saham dan saham preference tidak memiliki nilai pasar. Untuk perhitungan dari contoh metode incremental ini sebagai berikut. Ordinary share itu sebesar 300 lembar saham dengan nilai pasarnya sebesar 20 dolar. Jadi totalnya antara 300 dikali 20 itu 6.000. Sementara yang preference share atau saham preference ini tidak ada nominal. Jadi fair marketnya sebesar 6.000 dolar. Untuk allocation-nya yang ordinary tidak perlu alokasi lagi. Jadi nominalnya tetap seperti market value sebesar 6.000. Untuk yang preference issue market price-nya sebesar 13.500. Untuk ordinary-nya jadi di antara issue price dengan ordinary-nya itu dikurangi. Ordinary sebesar 6.000 jadi 13.500 dolar dikurangi 6.000, totalnya 7.500. Untuk jurnal dalam metode incremental ini antara lain yang pertama kas masuk debit sebesar 13.500 dolar. Lalu share capital preference itu 100 dikali 50 dolar, totalnya 5.000 itu masuk kredit. Share premium preference itu 12.500. Lalu share capital ordinary 300 dikali 10 dolar, totalnya 3.000. Dan share premium ordinary sebesar 3.000 juga. Jadi antara debit dan kredit itu sama. Jadi yang kredit itu total antara share capital, share premium preference, share capital ordinary, share premium ordinary. Jadi nilainya balance antara debit 13.500 dan yang kredit juga sama 13.500. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash. Akuntansi untuk penerbitan saham atas properti atau jasa kadang-kadang menimbulkan masalah dalam penilaian. Aturan umumnya adalah saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain cash harus dicatat, baik pada nilai pasar wajar saham yang diterbitkan maupun pada nilai pasar wajar pertimbangan non-cash yang diterima, tergantung mana yang dapat ditentukan secara lebih jelas. Contohnya, serangkaian transaksi berikut menggambarkan prosedur pencatatan penerbitan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 10 dolar yang ditukar dengan paten pada Marlowe Company dalam berbagai keadaan. Yang pertama, nilai pasar wajar paten belum dapat ditentukan oleh Marlowe, tetapi pasar wajar saham diketahui sebesar 140.000 dolar. Jurnalnya, paten 140.000 dolar pada saham biasa 10.000 lembar dikali 10 dolar per saham, yaitu 100.000 dolar. Agio saham biasa sebesar 40.000 dolar. Yang kedua, nilai pasar wajar saham belum dapat ditentukan oleh Marlowe, tetapi nilai pasar wajar paten ditetapkan sebesar 150.000 dolar. Paten sebesar 150.000 dolar pada saham biasa 10.000 lembar dikali 10 dolar per saham sebesar 100.000 dolar. Agio saham biasa sebesar 50.000 dolar. Yang ketiga, nilai pasar wajar saham maupun nilai pasar wajar paten belum diketahui oleh Marlowe. Konsultan independen menetapkan nilai paten sebesar
$125.000 berdasarkan pada aliran kas diskonto yang diharapkan. Maka paten sebesar $125.000, saham biasa 10.000 lembar dikali $10 per saham, agio saham biasa sebesar $25.000. Biaya penerbitan saham. Biaya penerbitan saham adalah biaya pembiayaan dan harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Biaya yang terkait langsung dengan penerbitan saham. Yang pertama ada biaya penjaminan, yang kedua ada biaya akuntansi dan hukum, yang ketiga ada biaya cetak, dan yang keempat ada pajak. Reakuisisi saham. Reakuisisi saham umumnya perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar. Alasan perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar cukup bervariasi. Beberapa alasan utamanya adalah yang pertama, untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien dari kelebihan kas kepada pemegang saham. Tingkat keuntungan modal atas penjualan saham kepada perusahaan oleh pemegang saham diperkirakan sekitar setengah tarif pajak biasa. Keuntungan ini agak terkurangi karena baru-baru ini terjadi perubahan mengenai hukum pajak yang berkenaan dengan dividen. Yang kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas atau ROE. Dengan mengurangi jumlah saham yang beredar dan mengurangi ekuitas pemegang saham, rasio kinerja tertentu seringkali meningkat. Namun, strategi untuk membesar-besarkan standar kinerja mungkin akan meningkatkan kinerja dalam jangka pendek, tetapi taktik ini tidak ada nilainya dalam jangka panjang. Yang ketiga, untuk memenuhi saham dalam kontrak kompensasi saham karyawan atau memenuhi kebutuhan merger yang potensial. Honeywell perusahaan melaporkan bahwa sebagian dari pembeliannya atas 1 juta lembar saham biasanya akan digunakan untuk kontrak opsi saham karyawan. Perusahaan lainnya membeli saham untuk keperluan akuisisi bisnis. Yang keempat, untuk menghindari upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah lembar saham yang dipegang publik, pemilik sekarang dan manajemen dapat menghindari pihak luar untuk memperoleh kendali atas perusahaan atau pengaruh yang signifikan. Yang kelima, membentuk pasar bagi saham. Seperti yang dikatakan oleh seorang eksekutif perusahaan kami berusaha membentuk bursa saham. Dengan membeli saham di pasar modal, diciptakan suatu permintaan yang dapat menstabilkan harga saham atau dalam kenyataannya meningkatkan harga saham itu. Pembelian saham treasure. Dua metode untuk menangani saham treasure pada akun-akun adalah yang pertama, metode biaya. Metode biaya menghasilkan pendebetan akun saham treasure untuk biaya reakuisisi serta pelaporan akun ini sebagai suatu pengurangan dari total modal disetor dan laba ditahan di neraca. Yang kedua, metode nilai pari atau nilai ditetapkan. Metode nilai pari yaitu mencatat semua transaksi saham treasure pada nilai parinya dan melaporkan saham treasure hanya sebagai pengurang atas modal saham. Contoh ekuitas pemegang saham tanpa saham treasure. Pacific Company telah menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari $1 pada harga $10 per saham. Di samping itu, laba ditahan sebesar $300.000. Maka ekuitas pemegang saham, modal disetor, saham biasa, nilai pari $1, 100.000 lembar saham diterbitkan dan beredar, maka sebesar $100.000. Tambahan modal disetor sebesar $900.000. Total modal yang disetor sebesar $1 juta. Laba ditahan sebesar $300.000. Maka ekuitas pemegang saham
sebesar $1.300.000. Yang kedua, ekuitas pemegang saham dengan saham treasure. Pacific Company telah menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari $1 pada harga $10 per saham. Di samping itu, laba ditahan sebesar $300.000. Pada tanggal 20 Januari 2007, Pacific Company memperoleh 10.000 lembar sahamnya pada $11 per saham. Pacific untuk mencatat reakuisisi ini adalah saham treasury sebesar $110.000 pada kas sebesar $110.000. Maka ekuitas pemegang saham, modal yang disetor, saham biasa nilai pari $1, 100.000 lembar diterbitkan dan 90.000 lembar beredar, maka sebesar $100.000. Tambahan modal disetor sebesar $900.000. Total modal yang disetor sebesar $1 juta. Laba ditahan sebesar $300.000, maka total modal disetor dan laba ditahan sebesar $1.300.000. Dikurangi dengan biaya saham treasure sebesar 10.000 lembar, maka jumlahnya sebesar $110.000. Jadi, total ekuitas pemegang saham sebesar $1.190.000. Saham preferen. Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang memiliki beberapa preferensi atau kelebihan atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Karakteristik berikut adalah yang paling sering berkaitan dengan penerbitan saham preferen. Yang pertama, preferensi atas dividen. Yang kedua, preferensi atas aktiva pada saat likuidasi. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat ditebus pada opsi perseroan. Yang kelima, tidak mempunyai hak suara. Karakteristik saham preferen. Karakteristik yang paling umum, yang paling melekat pada saham preferen, yang pertama adalah saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif dinyatakan bahwa jika perseroan gagal membayar dividen dalam suatu tahun, maka harus dibayarkan dalam tahun berikutnya sebelum laba dapat dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, saham preferen partisipasi. Pemegang saham preferen partisipasi membagi rata dengan pemegang saham biasa setiap pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan. Yang ketiga, saham preferen konvertible. Saham preferen konvertible mengizinkan pemegang saham menurut opsinya menukar saham preferen menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, saham preferen yang dapat ditarik. Saham preferen yang dapat ditarik mengizinkan perusahaan penerbit saham untuk menarik atau menebus pada opsinya saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa depan dan pada harga yang ditentukan. Yang kelima, saham preferen yang dapat ditebus. Saham preferen yang dapat ditebus mempunyai periode penebusan wajib atau karakter penebusan yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan penerbit saham. Akuntansi dan pelaporan saham preferen. Akuntansi saham preferen pada saat penerbitannya sama dengan akuntansi saham biasa. Perusahaan mengalokasikan proceeds antara nilai dari saham preferen dan tambahan modal disetor. Seperti contoh, Bishop Company menerbitkan 10.000 saham preferen dengan nilai pari sebesar $10 seharga $10 per saham. Bishop mencatat penerbitan ini sebagai berikut. Kas sebesar $120.000 pada saham preferen $100.000 dan modal disetor sebagai kelebihan dari nilai pari sebesar $20.000. Oleh karena itu,
Bishop membuat akun terpisah antara dua jenis saham yang berbeda ini. Kebijakan dividen. Dividen adalah bagian dari laba bersih perusahaan dan dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Dividen saham sama dengan mengurangi ekuitas perusahaan. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, ada dividen tunai. Dividen tunai atau yang juga dikenal dengan nama dividen cash atau cash dividen adalah pembayaran dividen yang paling umum dilakukan dan dibayarkan secara berkala, bisa bertahunan atau 6 bulanan. Yang kedua, dividen properti. Dividen properti merupakan pembayaran dividen melalui aset atau aktiva selain kas. Ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan terkadang mengalami kekurangan kas untuk membayar dividen tunai. Metode ini jarang dilakukan karena selain rumit, cara ini juga tidak begitu disukai oleh pemegang saham. Yang ketiga, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. Dividen likuidasi ini dicatat dengan debit rekening pengembalian modal yang dalam neraca dilaporkan sebagai pengurang modal saham. Yang keempat, dividen saham. Dividen saham adalah nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan semakin meningkat seiring bertambahnya laba perusahaan. Pemecahan saham. Yang pertama, meningkatkan nilai pasar saham. Yang kedua, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan lembar saham. Yang ketiga, tidak perlu pencatatan. Dari sudut pandang akuntansi, tidak ada ayat jurnal yang dicatat untuk pencatatan saham. Namun, suatu catatan memorandum dibuat untuk menunjukkan bahwa nilai pari saham telah berubah dan jumlah saham telah bertambah. Tidak adanya perubahan dalam ekuitas pemegang saham diperlihatkan pada ilustrasi berikut, yang menggambarkan pemecahan saham 1 untuk 2 atas 1000 lembar saham dengan nilai pari $100 dan nilai pari itu dibagi 2 setelah penerbitan saham tambahan. Maka ekuitas pemegang saham sebelum pemecahan 1 menjadi 2. Saham biasa 1000 lembar pada nilai pari $100 maka sebesar $100.000. Laba ditahan sebesar $50.000. Maka jumlahnya sebesar $150.000. Ekuitas pemegang saham setelah pemecahan 1 menjadi 2. Saham biasa sebesar 20.000 lembar pada nilai pari sebesar 50 maka $100.000. Laba ditahan sebesar $50.000, jadi jumlahnya sebesar $150.000. Laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham itu biasanya disajikan dalam format dasar sebagai berikut. Yang pertama, saldo pada awal periode. Yang kedua penambahan. Yang ketiga pengurangan. Dan yang keempat saldo pada akhir periode. Dalam slide yang telah ditampilkan ini sudah jelas bentuk laporan ekuitas pemegang saham. Jadi di situ sudah dijelaskan ada saldo pada awal periode juga, ada penambahan, ada juga pengurangan, dan hasilnya adalah saldo akhir periode tersebut. Untuk contohnya dari slide tersebut akan saya bacakan. First Corporation, ekuitas pemegang saham 31 Desember 2007. Terdapat modal saham juga. Di sini terdapat poin saham preference, saham biasa, dan dividen saham biasa yang dapat dibagikan. Jadi jumlah. Terus poin kedua, tambahan modal disetor. Di sini ada kelebihan dari nilai pari preference, ada kelebihan nilai ditetapkan dari saham biasa. Itu di total juga, dan juga ada laba ditahan. Laba ditahan di sini ada total modal disetor dan laba ditahan.
Juga ada pengurangan di sini. Biaya saham Kreasur itu mengalami pengurangan ya, jadi dikurangi. Lalu ada akumulasi kerugian komprehensif lainnya itu juga dikurangi. Jadi nanti hasil dari penjumlahan dan pengurangan tadi itu akan menghasilkan total ekuitas pemegang saham pada periode tersebut.